tolong Beb, itu yang tadi itu Beb, lagi digebukin Beb sama umat dulu orang masyarakat. Saya keluar, jangan diapa-apain. Jangan apa itu ya teman-teman. Ini klarifikasi ya. Mati dipasah sama umat dan masyarakat. Giliran babak belur, giliran hancur, ngaku korban. Wah, korban. Jadi jangan. Jangan. Wah, Ya, jangan apa? Sembarangan mau bubarin pengaji. Walaupun nggak sepemahaman dengan kita. Saya Gitu ya teman-teman. Ini kan mengelak namanya teman. Padahal sudah meminta maaf, padahal sudah jadi tersangka, masih aja tetap seperti itu gitu ya teman-teman. Yuk dilanjut lagi ya. bersama dengan Haji Arif, Haji Edi dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita Pak Ini minta maaf kan? juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang. Semoga Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang mana si Bahar ini klarifikasi tentang penganiayaannya terhadap Rida. Gitu ya teman-teman. Jadi si Bahar ini mengira ya. Katanya si Bahar itu ada yang ada orang yang dikeroyok lalu dilaporkan. Itu jangan. Kalau sampai tidak dibiarkan sama si Bahar, Habib bisa mati ya. Jadi dianggaplah dia ini penyusup gitu ya sama si Bahar. Dan di video kali ini si Bahar pun meminta maaf. Kalau memang si Bahar ini tidak bersalah gitu ya teman-teman. Kenapa kok sudah dijadikan tersangka atas pengakuan dari santri-santri yang lain yang sudah mengaku bahwasannya si Bahar ini ikut memukul gitu ya teman-teman. Dan juga minta maaf kalau memang tidak bersalah. Ngapain lu minta maaf? Ngapain minta maaf di sosial media? Dan polisi tidak sebodoh itu menjadikan tersangka itu. Dan si Rida ini walaupun minta maaf tapi hanya permintaan maaf itu percuma, tetap ditolak. Dan di video kali ini ada tokoh dari PWI-LS yang bersikeras meminta untuk tetap ditahan dan kasus tetap berjalan seperti apa yang dikehendaki. Dan karena di Indonesia ini adalah negara hukum, maka hukum harus tetap tegak dijalankan gitu ya teman-teman. Yuk seperti apa videonya kita saksikan bareng-bareng berikut ini. Saudara-saudara kemarin itu untung saya. Jadi ada orang tahu-tahu lari, saya lagi makan di dalam, tahu-tahu orang lari, Beb, tolong Beb, itu yang tadi itu Beb, lagi digebukin Beb sama umat dulu orang masyarakat. Saya keluar, jangan diapa-apain. Jangan apa itu ya teman-teman. Ini klarifikasi ya. Mati dipasah sama umat dan masyarakat. Giliran babak belur, giliran hancur, ngaku korban. Wah, korban. Jadi jangan. Wah, jangan apa? Sembarangan mau bubarin pengaji. Walaupun nggak sepemahaman dengan kita. Saya Gitu ya teman-teman. Ini kan mengelak namanya teman. Padahal sudah meminta maaf, padahal sudah jadi tersangka, masih aja tetap seperti itu gitu ya teman-teman. Yuk dilanjut lagi ya. bersama dengan Haji Arif, Haji Edi dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita Pak Ini minta maaf kan? juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya jam 7 malam dijemput oleh pihak kepolisian. Nah, ini ya. Di situ katanya ada ketua PC yang akan mendampingi. Oke, ternyata tidak, dan saya dikelabui. Alhamdulillah saya tidak hadir, dan sampai saat ini ya kasus masih berjalan, dan saya berharap Bahar segera ditersangkakan, ditangkap dan dipenjarakan. Di penjara. Rakyat Ini. yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dibohongi. Yang dibohongi, yang dibela, pokoknya ini korban teman-teman ya. Tapi ada korban ini ya, gimana ini? Kok tidak sesuai dengan ucapannya? Rakyat yang ditipu, rakyat yang tidak disejahterakan, rakyat yang tidak dimakmurkan. Itu yang saya bela. Makanya saya bersumpah, demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka, maka saya tidak akan pernah kapok, lelah, capek, tidak akan pernah bungkam. Demi Allah, demi bangsa, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, NKRI demi apa? demi rakyat Indonesia,
Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi rakyat Indonesia. Ya sekarang ini rasain nanti kalau sudah masuk di dalam penjara, di penjara sudah diringkus misalnya sama polisi dan dipenjarakan, rasakan aja sendiri bagaimana apa rasanya mendekam di jeruji besi gitu ya teman-teman. Nanti seperti kata nyanyi itu apa itu akan ada ya nyanyi hidup di bui bagaikan burung. Nah nanti seperti itu karena apa permintaan kamu sendiri yang seperti itu. Ayo teman-teman kita saksikan apa itu dari tokoh dari PWI LS ya teman-teman berikut ini. Saksikan bareng-bareng. Nah, ini yang kami sayangkan, kenapa yang mengaku ulama, mengaku Yang cucu mengaku nabi, ulama, mengaku ya. pemberani, mengaku Pemberani. jenderal umat Islam, Ah, tapi berlaku zalim, berani zalim. keroyokan, gitu. Keroyokan, iya. Tidak berlaku adil. Nah, padahal kan dalam agama Islam tuh kita diajarkannya untuk berlaku adil. Nah, jadi bahkan janganlah kebencian kepada suatu kaum itu membuatmu tidak dapat berlaku adil. Jadi bahkan anggota PWI sendiri, meskipun kita menolak kebatilan daripada para habib, tapi kami menginstruksikan kepada anggota-anggota kami itu tetap untuk di jalur hukum, di jalur yang sesuai keadilan. Jadi meskipun kita tidak suka dengan para habib, bukan kebencian kepada habibnya saja, tapi karena kezalimannya mereka, kemungkarannya mereka, dan tidak membuat kita semena-mena main persekusi habib, main Betul. mengeroyok habib, tidak. Kita tetap Betul menggunakan sekali. jalur hukum yang sesuai dengan hukum negara dan hukum agama, Mas Charlie. Nah, tapi ternyata tidak demikian dengan Habib. Habib Ba'alawi ini malah karena kebencian mereka dengan pihak yang kontra kepada mereka, mereka tidak mengajarkan keadilan. Mereka malah menyuruh anak buah mereka itu untuk berlaku tidak adil, berlaku zalim, sampai mengeroyok orang-orang yang mereka curigai anggota PWI, padahal hanya menggunakan pakaian Nusantara, belangkon. Jadi ya gitu. teman-teman, Rida ini kenapa kok sampai dianiaya seperti itu? Karena dicurigai bahwasannya si Rida ini adalah anggota PWI LS, padahal bukan ya. Padahal bukan anggota PWI LS. Dan si Rida ini adalah anggota Banser atau Ansor gitu ya teman-teman. Tidak seperti apa yang dikatakan si Bahar di awal ini. Dan dianggapnya ini mau membubarkan pengajian. Masa bisa? Masuk akal apa tidak? Satu orang lawan ribuan orang ini yang mau membubarkan. Ini kan tidak masuk akal ya teman-teman. Gimana? Logikanya di mana? Kalau seorang Rida yang mau membubarkan pengajian gitu ya, kan tidak masuk Jadi akal. kemudian setelah digeruduk sama mereka, itu dikeroyok, disundut rokok, bahkan dikalungkan leher, itu sampai korban ini besoknya masuk rumah sakit ya, karena kan sudah sampai terluka parah, kayak bonyok lah ibaratnya kalau bahasa itunya. Nah, ketika korban ini sudah bonyok, masuk rumah sakit, akhirnya pihak istrinya Kang Rida yang membuat laporan kepada kepolisian, namanya Mbak Fitri Yulia. Nah, jadi istrinya Kang Rida ini yang membuat laporan kepolisian awal, korban Rida sudah divisum. Sehingga dari pelaporan tersebut sempat sudah ada terproses pemanggilan, sudah ada status tersangka. Cuman sayangnya kemarin-kemarin yang dijadikan tersangka hanya yang Mukibin Pribumi, belum Baharnya. Pribumi. Nah, jadi seakan-akan meskipun dalam pelaporan itu yang dikenal oleh korban adalah Baharnya. Baharnya yang sebagai tanda kutip mengkomandoi atau otaknya yang nyuruh anak buahnya. Tapi kemarin-kemarin yang dijadikan status tersangka baru hanya anak buahnya Bahar yang pribumi, Mas Charlie. Nah, makanya surat pertanggal 30 Januari dan biasa dikeluarkan tanggal 30, mulai terekspos ke publik di tanggal 31 Januari, itu kami sudah merasa bersyukur karena sudah ada kemajuan dari kasus ini, tidak sebagaimana kasus sebelumnya, misalkan kasus Kerawang, itu yang dikenakan hanya yang kepada Mukibin pribumi, Ba'alawinya bebas lolos, belum kena jerat hukum. Untuk kasus ini alhamdulillah sudah ada kemajuan dari pihak kepolisian, sehingga di tanggal 4 besok tanggal 4 itu adalah surat pemanggilan awal Bahar bin Smith sebagai tersangka, dan tanggal 31 sudah resmi sebagai tersangka. Dan ini juga merupakan, saya juga acungi jempol kepada saudara-saudara kami di Kota Tangerang dari LBH Ansor, pengurus Ansor, Banser. Kami turut bersyukur dan turut mendukung pergerakan dari saudara-saudara kami sekalian. Sebelumnya mereka juga sudah merencanakan, karena kasus ini sudah berjalan berbulan-bulan tidak ada kabar, sudah ada rencana insya Allah di tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari ini saudara-saudara kita dari Pagar Nusa, Banser, Ansor di Kota Tangerang akan mengadakan aksi massa, Mas Charlie. Aksi massa menuntut pihak kepolisian
untuk menindak tegas Bahar bin Smith. Nah, karena publikasi rencana tanggal 7 ini sudah beredar, alhamdulillah kepolisian itu sudah beredar dari akhir Januari yang lalu ya, ada rencana tanggal 7 Februari ini akan aksi sosial, aksi massa. Akhirnya kepolisian bertindak tegas dan di tanggal 30 Januari mengeluarkan surat bahwasanya di tanggal 4 ini akan mengundang Bahar panggilan pertama sebagai tersangka. Nah, tentunya memang Bahar dalam ilmu hukum punya hak ya, kalau misalkan panggilan pertama nggak datang, panggilan kedua harusnya datang. Kalau nggak datang juga, maka di panggilan ketiga itu akan dibawa paksa oleh polisi. Nah, Dibawa tapi paksa. kita harus lihat juga, kan dia ngakunya pemberani, ngakunya singa, ngakunya Singa jenderal. pemberani. Masuk dipanggil besok datang apa enggak? Kalau besok panggilan pertama tidak datang, berarti Bahar ada seorang pengecut. Tidak pantas disebut singa, Seorang tidak pengecut. pantas disebut sebagai jenderal, dan tidak pantas sebagai ulama atau pengaku-ngaku cunabi karena melanggar hukum Islam itu sendiri. Mungkin perkembangannya seperti itu, Mas Charlie. Nanti kurang lebihnya bisa kita diskusikan lagi. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bahar ini kalau seandainya tidak datang memenuhi panggilan kata si ini, berarti yang mana si Bahar ini yang digaung-gaungkan sebagai apa itu panglimanya gitu ya. Kalau tidak datang berarti ini pengecut ngaku cucu Nabi, tapi di panggilan ini tidak datang gitu ya teman-teman, kata si siapa ini itu ini ya. Berarti 4 bulan ini akhirnya ada hasil ya Gus. Jadi kita sempat 2 kali podcast tuh, yang lalu ya sempat gemes juga sebenarnya. Kenapa kok malah muhibin-muhibinnya yang tersangka duluan gitu kan? Padahal secara saksi mata Kang Mas Rida ini kan Kang Mas Bahar ini kan yang lakukan tindakan itu gitu kan. Nah, apakah 4 bulan ini memang proses secara normal atau ada semacam tarik ulur di pihak kepolisian, atau mungkin kurang bahan bukti, atau mungkin seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Gus. Baik, kalau ya memang nih masing-masing tentu masih punya perspektif ya. Kami juga mengetahui kan ini kasusnya tidak mudah, karena kan ini kaitannya dengan banyak hal-hal tertentu yang mungkin polisi mengkhawatirkan adanya benturan massa. Karena masing-masing ini punya pengikut, sehingga mereka juga tidak berani gegabah. Nah, hanya saja karena ini kasusnya juga jelas, saksinya jelas ada, dan korbannya juga ada, bukan suatu korban yang meninggal, nggak diketahui penyebabnya, kan nggak ada, nggak seperti itu. Ini korban juga masih alhamdulillah selamat, sehat, dan bisa bersaksi, dan masih sadar sehat. Jadi bukan lupa ingatan atau udah enggak, alhamdulillah. Tapi saksi-saksi jelas, bukti-bukti jelas, sehingga ini kasus yang harus sama-sama kita kawal. Kalau ini nggak berjalan, berarti pasti dari pihak kepolisian ini yang nggak berlaku adil, atau dari pihak terkait itu ada oknum-oknum tertentu yang bermain. Nah, sehingga apalagi ini menyangkut anggota dari organisasi massa terbesar di dunia. Karena kan namanya Banser Ansor, bagian dari NU. NU ini jumlah pengikutnya itu terbesar di dunia. Sehingga kita berharap ini nggak bisa dibawa main-main. Nah, hanya saja kita juga paham di NU sendiri emang belum satu suara kalau terkait masalah Habib. Karena juga saya tahulah banyak masih muhibin-muhibin di BNU. Tapi kita kesampingkan dulu ya kalau masalah mendukung Habib itu sendiri, apakah sebagai cucu Nabi atau bukan, bangsa nasab. Ini yang jelas siapapun orangnya, ini sudah berlaku kezaliman. Andai kata betul cucu Nabi sekalipun, kan Rasulullah juga telah bersabda, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Artinya tidak pandang bulu, tidak pandang nasab, tidak pandang keturunan. Kalau berlaku zalim, berlaku salah, harus diadili. Nah, begitu pula nih Bahar bin Smith yang biasa mengaku-ngaku dalam darah saya terdapat darah Nabi. Ya. Itu nggak masalah, nggak ngaruh. Andai kata benar sekalipun, dia berlaku salah. Ada saksinya, dia berlaku salah, berlaku zalim. Sampai menyundut, mengeroyok, menganiaya, mencuri HP, mengalungi golok. Ini tidak bisa kita diamkan saja. Sehingga kami menghimbau, mari para petinggi-tinggi ulama-ulama kita dari NU maupun masyarakat, mari kita sama-sama kawal. Karena kalau kasus terhadap anggota ormas terbesar di dunia saja ini tidak ditindak dengan adil, maka bagaimana kalau kasus semacam ini menimpa orang-orang yang lebih lemah, orang-orang yang nggak tergabung dalam satu organisasi yang besar, hanya wong cilik tertentu itu yang bisa dizalimi, itu akan bisa menjadi insiden buruk ke depannya. Jadi mumpung ini dalam kasus yang sudah ada anggota ini, Bang Rida ini anggota ormas terbesar di dunia, sudah ada media publikasi melalui media sosial, ini harus menjadi contoh keteladanan penegakan hukum. Jadi jangan sampai dibiarkan lolos begitu saja,
Jangan sampai orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini dibiarkan bebas begitu saja untuk berlaku zalim di negeri ini. Jadi ini merupakan suatu contoh harus sama-sama kita kawal, ya Bang Charlie. Nah, alhamdulillahnya juga akhirnya sudah ada peningkatan status sebagai tersangka. Ini sudah lama kami tunggu-tunggu. Nah, ketika ini sudah menjadi status, mari kita sama-sama lihat besok apakah Bahar datang atau tidak. Kalau tidak datang, kita gelorakan dia itu pengecut, bukan pemberani. Pengecut, Nantinya pun bukan kita akan pemberani, terus kawal gitu ya. kasus ini sampai betul-betul keadilan ditegakkan. Kurang lebih Gitu ya demikian. teman-teman, kasus si Bahar ini sekarang tetap dikawal ya, karena sekarang sudah jadi tersangka namun belum ada penahanan ya. Dan si Rida pun meminta agar si Bahar ini segera ditangkap dan ditahan, dijebloskan ke penjara. Jadi dihukum yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum seberat-beratnya. Karena apa? Si Bahar ini kan menghilak tadi itu ya. Jadi si Rida ini dianggap adalah orang yang mau membubarkan pengajian menurut tadi itu. Makanya jangan macam-macam mau membubarkan pengajian kalau sudah bonyok seperti itu, ngaku korban gitu ya. Padahal ini sudah ada pengakuan dari santrinya sendiri yang sudah mengaku bahwasanya si ini sudah melakukan pemukulan juga dan sudah dijadikan tersangka sekarang ini dan sudah minta maaf. Kok masih mau mengelak seperti itu gitu ya teman. Jadi hukum harus tetap ditegakkan, tidak pandang bulu. Walaupun itu Habib, walaupun itu kiai, siapapun kalau salah, kalau macam-macam di negeri Indonesia, karena Indonesia ini negara hukum, adili, hukum yang seberat-beratnya, tangkap segera gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.